Shalom, saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, Jumat tanggal 26 Mei 2023, tertulis di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Mari saudara-saudariku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Saya bacakan untuk kita demikian. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Alai anggohita saluhutna akan asinodangan ni hasangapon ni Tuhani, sohukup bohita. Pau-baon nama hita gabi tudus turupana, madapoton ragam ni hasangapon, marguru tutuhan ni todii. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, sahabat renungan harian, firman Tuhan hari ini menegaskan betapa sukacitanya seorang pengikut Kristus yang sudah menerima anugerah atau kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Anugerah itulah yang mengubah kehidupan yang terbebas dari selubung, yaitu hukum Taurat yang telah membuat jarak antara manusia, antara kita yang lemah, yang tidak sanggup memenuhinya secara sempurna, dengan Allah yang Maha Kudus yang sempurna itu. Sehebat apapun manusia, sungguh tidak akan pernah memenuhi hukum Taurat itu dengan sempurna. Inilah juga yang digambarkan tentang hidup keagamaan orang Yahudi yang terus-menerus berjuang menjadi umat yang setia kepada Allah, namun dengan usaha memenuhi seluruh ketentuan hukum Taurat itu dengan usaha dan tenaga serta kekuatannya sendiri. Selubung itu disingkapkan di dalam Yesus Kristus, yaitu Dia yang merupakan akhir dari hukum Taurat untuk membenarkan semua orang yang percaya kepadanya. Yesuslah yang ditunjuk dan yang dimaksudkan oleh Musa dan semua nabi-nabi dan tulisan-tulisan mereka di dalam perjanjian lama. Oleh sebab itu, hanya dengan anugerah Allah dan dengan kepenuhan Roh Kudus, selubung itu telah disingkirkan, yang membuat orang-orang percaya melihat dengan terang kemuliaan Allah. Anugerah Allah di dalam Yesus Kristus tercermin dalam perjanjian baru yang secara konkret menguraikan karya keselamatan itu. Kemuliaan Allah dan cinta kasih-Nya disingkapkan di dalam perjanjian baru, tidak lagi dalam bentuk lambang-lambang dan bayangan-bayangan. Maka orang-orang yang hidup di dalamnya selayaknya bersuka cita untuk menyatakan kebenaran, menyatakan kasih karunia, dan hal-hal rohani yang lainnya dengan jelas. Saudara-saudariku, setiap orang yang menikmati Injil telah menerima hak istimewa dibandingkan dengan orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Karena orang-orang yang hidup dalam Injil adalah orang-orang yang dimerdekakan. Karena di mana Injil diperdengarkan, disitulah Roh Allah berkarya, dan di mana Roh Allah berkarya, disitulah ada kemerdekaan. Kemerdekaan inilah yang membuat kita sebagai pengikut Kristus lebih leluasa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan perbuatan-perbuatan baik itu bukan lagi sebagai sesuatu yang terpaksa, yang dibebani oleh karena sekedar memenuhi hukum Taurat, melainkan sudah menjadi cara hidup yang didorong oleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan tuntunan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.